wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perekaman, tentang teknik perekaman yang saya ketahui. Ini sebagai tugas dari mata kuliah audio video Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar, suara, atau apa saja itu, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak. Pada bab ini, yang kita bahas adalah perekaman audio. Jadi objek yang akan disalin adalah suara atau audio. Sebenarnya perekaman itu dapat merekam seperti gambar maupun audio, tetapi kali ini kita fokus pada perekaman audio. Untuk suatu tempat yang digunakan untuk perekaman yaitu adalah yang dinamakan dengan studio, seperti gambar di samping ini. Ada dua jenis perekaman audio, yaitu yang pertama perekaman audio secara analog dan yang kedua perekaman audio secara digital. Nah, untuk media penyimpanan kita bisa menggunakan kaset, menggunakan kaset pita itu, atau juga bisa menggunakan piringan dan juga bisa menggunakan media saat ini yaitu flash disk. Nah, untuk format penyimpanan audio yang pertama ada MP3, MIDI, WAV, ACC, dan juga WMA, dan juga masih banyak lagi untuk format-format penyimpanannya. Selanjutnya adalah perekaman audio. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk perekaman audio itu terdapat dua jenis. Yang pertama perekaman audio secara analog dan yang kedua perekaman audio secara digital. Nah, rekaman analog adalah sebuah teknologi rekaman suara yang pengerjaannya menggunakan pita rekaman. Gelombang audio yang terekam kemudian ditransfer ke pita rekaman. Dengan rekaman analog, hasil suara yang direkam lebih hangat dan lebih hidup. Selain itu, data rekamannya juga bisa disimpan sampai kapan saja karena hasil dari perekaman ini berbentuk fisik. Tapi rekaman analog memiliki keterbatasan track per lagunya. Juga harus rawat pita master lebih ekstra lagi supaya hasil rekaman tetap bagus. Waktu pengerjaan juga lebih lama dan juga lebih ribet tentunya. Pita rekaman di Indonesia sendiri sudah jarang banget dijual, dan mungkin sudah jarang juga studio rekam yang menggunakan teknik perekaman audio secara analog. Namun rekaman analog bisa mengasah kemampuan yang menambah ilmu bagi musisi ataupun pengarah suaranya. Alasan ini karena yang pertama, perekaman secara analog itu jika ada kesalahan di tengah jalan itu akan sulit misalnya menyambung ke rekaman selanjutnya. Maka dari itu kebanyakan untuk perekaman analog ini akan memulai dari awal lagi apabila ada kesalahan di tengah jalan. Nah, hal ini akan mengasah kemampuan musisi tersebut karena akan lebih fokus terhadap suara yang dikeluarkan nantinya. Yang selanjutnya yaitu perekaman secara digital. Berbeda dengan rekaman analog, rekaman digital yang semuanya sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti komputer. Di era digital seperti ini, rekaman sudah tidak pakai pita lagi. Tinggal install software di komputer terus beli soundcard. Saat ini, seperti handphone, smartphone itu juga dapat digunakan untuk perekaman secara digital. Jumlah kelebihannya, jumlah track yang digunakan juga tidak terbatas. Selain itu, apabila ada kesalahan di tengah-tengah perekaman, kita juga dapat mengeditnya, juga dapat menyambungnya dengan cara yang mudah. Tidak seperti perekaman secara analog tadi, karena untuk perekaman ini kita didukung dengan software untuk pengolah audio yang lebih canggih. Dan untuk perekaman secara digital ini bisa saja untuk kemampuan musisi yang sebenarnya tidak terasa. Nah, alasan ini karena terbantunya dari software pengolah suara itu tadi mungkin akan membuat seorang musisi itu malas untuk belajar lebih untuk menghasilkan suara yang bagus.
Nah, berikut adalah tahapan proses perekaman audio. Yang pertama yaitu pembuatan konsep. Sebuah lagu yang siap direkam akan dibahas oleh pemain musik dan sound engineer. Di sini seluruh proses rekaman sampai pembuatan master akan dikonsep. Konsep ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses yang akan dilalui. Misalnya, penggunaan alat musik, efek, tipe lagu, dan juga sebagainya. Nah, pembuatan konsep ini adalah awal untuk nanti sebelum masuk ke proses rekaman itu konsepnya sudah benar-benar matang. Dan yang selanjutnya adalah rekaman atau bisa disebut dengan tracking. Proses rekaman atau tracking adalah proses pengolahan sinyal audio kemudian disimpan di media rekam. Di dalam proses rekaman, vokal atau alat musik penghasil sinyal audio akan diambil suara dengan mikrofon atau juga bisa diambil langsung melalui pickup seperti gitar elektrik dan sebagainya. Nah, rekaman audio, pada proses rekaman ini kan untuk seorang musisi itu mungkin tidak merekam suara saja, tetapi juga alat-alat musiknya seperti gitar, seperti drum, bass, piano dan sebagainya. Nah, untuk proses rekaman ini bisa saja langsung ke alat musiknya tersebut seperti gitar elektrik itu akan langsung menancap ke gitar tersebut tanpa perlu menggunakan mikrofon. Proses yang ketiga adalah mixing. Setelah sinyal audio berhasil direkam, untuk menjadikan musik yang terpadu diperlukan proses mixing atau pencampuran. Sinyal audio yang diproses rekaman berbagai macam alat musik seperti gitar, bass, dan drum, kemudian digabungkan menjadi satu dengan suara vokalis. Jadi untuk proses rekaman itu satu persatu, tidak langsung semuanya bareng-bareng proses rekaman. Seperti vokalis rekaman sendiri, gitaris sendiri, drummer juga sendiri-sendiri. Nah, nanti jika semua sudah melalui proses rekaman, maka selanjutnya akan pada proses mixing. Mixing ini adalah pencampuran dari semua rekaman tadi, sehingga nanti akan jadi suatu suara yang enak didengar. Selanjutnya adalah mastering. Mastering merupakan proses secara keseluruhan meliputi peletakan track, penentuan marker, penataan fade in fade out. Mastering juga bertanggung jawab perpindahan antar lagu agar di antara lagu yang diproduksi terkesan satu produk. Hasil akhir dari proses mastering adalah master yang dikopi dan diproduksi secara massal. Yang selanjutnya adalah perekaman audio analog. Nah, peralatan perekaman audio analog menggunakan sebuah tape plastik yang dilapisi dengan partikel-partikel magnet bergerak melintasi head perekam magnet dengan kecepatan yang konstan untuk merekam dan memutar ulang. Alatnya seperti gambar di samping ini. Nah, untuk proses perekaman audio analog mungkin saya juga belum tahu untuk proses perekamannya secara langsung. Dari yang saya baca yaitu untuk prosesnya itu merekam menggunakan pita plastik yang dilapisi dengan partikel magnet. Nah, itu nanti akan berputar secara konstan dan mengambil suara dari vokalis misalnya. Itu tadi adalah perekaman audio analog. Yang selanjutnya adalah perekaman audio digital. Ini adalah proses perekaman untuk audio digital. Nah, yang pertama kita itu alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perekaman audio digital. Yang pertama adalah PC atau laptop, atau bisa juga disebut dengan komputer. Komputer merupakan alat utama untuk perekaman sebuah lagu. Sebuah studio rekaman pasti membutuhkan sebuah komputer. Komputer akan menerima suara atau musik yang kita rekam, dan kemudian suara atau musik tersebut melewati tahap mixing dan juga mastering oleh software perekaman. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh komputer pada saat pemrosesan audio. Nah, yang selanjutnya adalah DAW atau Digital Audio Workspace. DAW ini merupakan sebuah software yang digunakan khusus untuk mengedit audio rekaman. Nah, untuk pada proses mixing dan mastering juga dapat dilakukan melalui software ini. Sebenarnya software untuk pemrosesan audio itu tidak hanya DAW saja,
bisa saja dengan Adobe Audition itu juga bisa untuk proses mengedit audio. Yang selanjutnya yaitu audio interface. Audio interface adalah beberapa alat yang digunakan untuk menghubungkan dengan alat musik ke komputer. Audio interface dapat berupa kabel konektor, sound card, amplifier, dan lainnya. Nah, jadi audio interface ini digunakan sebagai alat tambahan untuk menghubungkan misalnya dari mikrofon ke komputer, dari gitar ke komputer dan sebagainya. Ini adalah alat tambahan untuk mempermudah pada saat proses perekaman. Yang selanjutnya yaitu mikrofon. Nah, semua studio rekam pasti membutuhkan sebuah mikrofon untuk perekaman lagu. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat atau komponen audio yang digunakan untuk merekam sinyal audio baik vokal, akustik instrumen, atau apapun yang menjadi sumber suara. Nah, mikrofon ini sangat penting bukan hanya pada saat proses perekaman, pada saat live musik saja juga pasti membutuhkan sebuah mikrofon ini. Mikrofon ini digunakan untuk pada saat proses perekaman, mikrofon digunakan untuk pengambil suara sebelum melalui pemrosesan audio. Perekaman audio digital yang selanjutnya yaitu alat yang selanjutnya adalah headphone. Headphone digunakan untuk mendengarkan suara yang berupa nada atau suara ketukan tempo. Headphone biasanya dipakai oleh pengisi suara dan pembuat lagunya sendiri. Jadi melalui headphone ini kita bisa langsung mendengarkan suara kita, atau mungkin kita bisa mendengarkan musik iringan untuk suara kita. Misalnya pada musisi, mungkin headphone itu akan mengeluarkan suara kita, audio kita, dan juga musik yang akan mengiringi lagu tersebut. Selanjutnya yaitu studio monitor atau speaker. Speaker digunakan setelah proses mixing and mastering untuk mendengarkan hasil akhir lagu tersebut. Ukuran speaker biasanya tergantung selera, bisa speaker berukuran kecil, speaker berukuran besar. Nah, speaker studio monitor atau speaker ini digunakan untuk mendengarkan ketika kita nanti sudah melalui proses mixing dan mastering, kita bisa langsung mendengarkan hasilnya. Yang selanjutnya adalah proses perekaman audio digital. Alat proses perekaman audio digital yaitu kabel XLR. Kabel XLR digunakan untuk menghubungkan mikrofon ke audio interface dan juga untuk studio monitor. Kabel XLR biasanya tersedia ketika kita membeli sebuah mikrofon, namun bisa juga dengan membelinya secara terpisah. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan mikrofon ke alat mixing, dan juga bisa digunakan untuk dari komputer ke audio interface. Nah, alat ini dapat dibeli dengan cara membeli langsung ketika kita membeli mikrofon, atau bisa juga membeli kabelnya secara terpisah. Selanjutnya yaitu sebuah mic stand. Nah, mic stand sendiri ini fungsinya untuk alat yang digunakan untuk penyangga mic. Alat ini sangat penting karena tidak mungkin pada saat perekaman audio kita hanya langsung menggunakan tangan. Kemungkinan itu nanti akan membuat suara yang diambil tidak stabil karena guncangan tangan, mungkin karena grogi atau sebagainya. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang teknik perekaman yang saya ketahui. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang salah atau apabila ada yang ingin ditambahkan, monggo melalui kolom komentar. Nah, untuk saat ini perekaman audio itu lumayan gampang karena pada mobile atau pada smartphone kita bisa langsung merekam suara kita. Mungkin ada alat-alat tambahan yang harganya tidak begitu mahal. Kita juga tidak perlu mengumpulkan semua alat-alat atau membeli semua alat-alat tersebut. Kita cukup mungkin harus memiliki laptop untuk edit suara. Bahkan kita juga dapat edit suara kita melalui handphone juga, karena sekarang ini handphone hampir bisa digunakan untuk semuanya. Sekian dari saya. Jika ada
Yang kurang bisa ditambahkan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.